Coba tutup matamu sekejap untuk relaksasi, biar gak terdistraksi oleh toksiknya HP. Sudah? Rasakan suara air yang mengalir. Eits, kamu buka mata ya? Ini bukan notif HP kamu kok. Apa emang udah refleks cek notif kalau ada suara, even saat harus fokus? Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Kenalin, nama aku Andika Fadilah, tapi kalian bisa panggil aku Doki. Aku merupakan mahasiswa dari Unpad, jurusan Manajemen Angkatan 2019. Di channel ini, aku biasa bahas putar produktivitas, edukasi, SBMPTN, dan lainnya. Jadi, dulu tuh aku tipe anak yang gampang terdistraksi sama HP, terutama pas SMA. Jadi, kalau lagi belajar tuh ya, kadang kan kita kepikiran sesuatu yang di luar konteks belajar gitu. Dan aku biasanya langsung buka HP aja, langsung explore dan browsing gitu. Kalian gitu juga nggak? Bahkan pas aku lagi bikin skrip video ini, tips menghindari gangguan HP, justru aku terdistraksi sama HP. Sehingga aku butuh waktu lama untuk nyelesain skrip ini. Tapi seiring berjalannya waktu, aku lebih bisa menyesuaikan diri dengan lebih baik dan juga bisa lebih dewasa untuk mengontrol diri terhadap hal-hal yang sekiranya bisa ditunda. Nah, di kesempatan ini, aku bakal sharing ke kalian terkait apa aja yang aku lakukan untuk menghindari gangguan HP. Baik dari diri kita sendiri maupun dari HP-nya langsung. Kita bakal ngomongin tips internal di mana cara kita mengatur diri biar bisa lebih konsentrasi, dan tips eksternal untuk mengatasi HP yang bikin kita gagal fokus. Kalau memungkinkan, kalian bisa catat tips-tips ini dan langsung implementasiin ketika kalian belajar. Oh iya, sebagai disclaimer, tips ini bisa disesuaikan lagi dengan kebutuhan kalian. Mungkin semua orang nggak bisa cocok dengan tips-tips ini, gitu, karena situasi dan juga preferensi. Sebelum memulai videonya, kalian bisa support aku dan keep updated dengan cara klik like, komen, dan subscribe, serta nyalain lonceng notifikasinya, karena kedepannya aku bakal upload video yang jauh lebih menarik dan bermanfaat. Hal yang mendasari kita gampang terdistraksi adalah kurangnya konsentrasi. Konsentrasi ini emang perlu perhatian khusus pas lagi belajar. Kalau misalnya kita nggak konsen dan malah keganggu sama HP, buruk-buruknya waktu kita terbuang berjam-jam tanpa ada hasil yang optimal. Konsentrasi saat belajar bisa buyar karena kita nggak menuangkan seluruh fokus pada suatu kegiatan ini. Artinya, pikiran kita buat belajar cuma setengah-setengah. Mungkin secara fisik kelihatan ya kita lagi belajar, lagi baca, atau lagi nulis. Tapi di pikiran mungkin lagi mikirin gebetan, idol, dan lain-lain. Oleh karena itu, kunci biar kita nggak gampang keganggu sama HP adalah meningkatkan konsentrasi. Lalu gimana caranya? Berikut tips-tips yang akan aku bagikan menjadi tips internal dan juga eksternal. Pertama dari tips eksternal adalah dengan mematikan suara notifikasi, atau lebih umumnya disebut dengan Do Not Disturb Mode. Ini merupakan hal yang paling sederhana yang bisa kalian lakukan biar belajar kalian lebih tenang. Dengan nyalain mode Do Not Disturb, seenggaknya pas belajar kita gak bakal denger suara yang biasanya refleks buka HP pas denger suara itu. Lebih baik lagi kalau kalian balikin layarnya, jadi bener-bener gak tahu kalau ada notifikasi pas lagi belajar. Biasakan matiin notifikasi sebelum belajar dan nyalain lagi sesudah belajar. Kenapa nyalain lagi? Takutnya ada notifikasi penting sesudah belajar. Kan bisa bablas ya kalau kita tetap matiin notifikasinya. Jadi kita gak tahu ada notif apa-apa. Masih mirip-mirip sama tips sebelumnya, kalian bisa sembunyiin HP kalau misalnya matiin notif aja dirasa nggak cukup. Dengan nyembunyiin HP, diharapkan kita nggak salfok dengan keberadaan si HP ini. Kalau buat aku sih, sesimpel ngilangin HP dari pandangan, nggak usah jauh-jauh. Biasanya aku seluncurin HP di kasur sampai nyelip di bawah bantal. Tapi jangan lupa, sebelum nyembunyiin HP-nya, kalian matiin dulu suara notifikasinya. Kan percuma kalau udah sembunyiin tapi tetap denger suara-suara notif. Kalian sendiri apa udah pernah coba untuk nyembunyiin HP pas belajar? Atau justru sering? Selanjutnya, jadiin HP sebagai benda bermanfaat, atau bahkan jadi motivasi biar kalian semangat belajar. Ini aku terapin semenjak persiapan UTBK dulu. Aku mikir, kenapa harus jadiin HP sebagai musuh belajar? Padahal kan kita bisa dapat banyak info dari HP. Nah, karena distraksi terbesarku adalah Instagram, aku jadi bikin trik tuh, yaitu bikin akun Instagram baru yang isinya follow akun-akun SBMPTN dan motivasi. Sehingga ketika aku lagi gabut dan refleks buka Instagram, yang muncul adalah info-info SBMPTN dan quotes-quotes motivasi. Dampaknya, kalau aku lagi gabut beneran sih, ya jadi gabut bermanfaat gitu. Tapi kalau aku buka Instagramnya pas lagi belajar, aku malah dihadapkan dengan konten-konten belajar itu sendiri. Sehingga aku langsung sadar dan kembali belajar. Dari sini, justru kita bisa jadiin HP sebagai benda yang mendukung kita untuk belajar dengan penggunaan yang tepat.
Contoh lainnya, kalian bisa gunakan aplikasi Pomodoro di HP, atau set home screen kalian lebih produktif, dengan pengingat, kalender, jadwal, dan lain-lain. Yuk, coba bikin HP-mu lebih produktif lagi. Next, penting juga buat kita untuk bikin jadwal yang realistis. Aku sendiri kan sering ya bahas soal jadwal di video-video sebelumnya. Tapi khusus di video ini, kalian perlu perhatikan seberapa realistis sih jadwal-jadwal yang udah kalian buat. Karena biasanya kalau awal-awal belajar bikin jadwal itu, kita bikin jadwal seidealis mungkin. Kayak misalnya belajar 2 jam, terus selang 15 menit belajar lagi gitu. Tapi pada kenyataannya, jam produktivitas orang itu kan beda-beda. Dan alokasi waktu istirahatnya pun beda-beda juga. Apalagi buat orang yang awalnya nggak biasa belajar, tiba-tiba memutuskan jadwal yang padat buat belajar. Buat jadwal yang ideal ini perlu waktu. Kalian coba adaptasiin dulu dengan hal-hal yang mendekati kebiasaan kalian, lalu sedikit demi sedikit, kalian cocokkan jadwal ini lebih ideal lagi. Aku pun begitu. Awalnya aku set break itu sekitar 1-2 jam untuk main HP, karena belum terbiasa dengan jadwal-jadwal yang padat. Tapi karena perlahan beradaptasi dengan jadwal, akhirnya aku bisa set break itu cuma 30 menit sebelum masuk ke agenda berikutnya. Setelah bahas tips-tips eksternal, sekarang kita beralih ke bagian internal, alias membenahi diri. Pertama, kalian harus menuangkan seluruh fokus kalian kepada satu hal. Kalau bisa sih jangan multitasking. Karena dengan multitasking, misalnya sambil main HP pas belajar, justru kalian gak bakal total menyelesaikan pekerjaan kalian, dan membuang waktu lebih banyak. Coba deh untuk fokus pada bahan belajar. Kalian bisa bayangkan diri kalian adalah ahli di pelajaran tersebut. Aku biasa lakuin itu sehingga pikiranku itu menstimulus semangat dan juga bikin aku fokus seakan-akan aku ahlinya. Jadi, ayo pusatkan perhatian kalian pada pelajaran saat belajar. Selanjutnya, beri sinyal ke otak kalian kalau kalian ini siap belajar. Ini merupakan tindakan yang dilakukan sebelum belajar, di mana kita membuat situasi yang mendukung dulu, sehingga nanti pas belajar bisa lebih fokus. Ini merupakan kebiasaan yang aku lakukan di pagi hari. Setelah bangun tidur, ya realistis sih, aku main HP dulu gitu. Tapi setelahnya, aku kirim sinyal ke otak aku kalau aku siap untuk belajar. Nah, baru dari situ aku cuci muka, beres-beres kamar, terus ngopi sambil dengerin lagu jazz di meja belajar. Istilahnya itu buat pemanasan dulu. Jadi kesannya aku belajar nggak tiba-tiba, tapi aku bentuk suasana yang mendukung dulu. Ya, dengan kamar yang udah rapi, muka yang segar gitu, dan hal-hal lainnya yang memotivasi untuk lebih siap belajar. Dan terakhir adalah kebiasaan. Yap, kita nggak bisa tiba-tiba memaksa diri untuk terbebas dari gangguan HP. Pasti butuh waktu. Kalian bisa terapkan tips ini secara bertahap, nggak perlu terburu-buru. Dengan membentuk kebiasaan, kalian akan lebih jago dalam menangkal gangguan HP dan nggak tersiksa dengan keberadaan HP pas lagi belajar. Aku sendiri sekarang udah nggak terganggu sih kalau ada HP di meja belajar, karena ini merupakan proses panjang aku dari dulu untuk membentuk kebiasaan anti distraksi. So, siap ya untuk jadiin tips-tips ini sebagai kebiasaan? Kesimpulannya, terdapat cara internal dan eksternal dalam menangkal gangguan HP. Untuk internal, kalian perlu meningkatkan konsentrasi dan kontrol diri biar nggak terganggu. Dan untuk eksternal, kalian bisa atur HP sesuai kebutuhan, dan juga jadiin HP sebagai penyemangat belajar. Makasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai akhir. Aku harap kedepannya kalian bisa lebih jago untuk menangkal gangguan HP, dan bisa lebih fokus dalam belajar. Last question, emang di HP itu kalian buka apa aja sih sampai ngeganggu belajar? Boleh komentar di bawah ya. Segitu aja video dari aku, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta nyalain lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan info menarik dan bermanfaat. See you guys on the next video, bye-bye!